Mageran, rebahan, dan lupaan udah jadi kebiasaannya. Kalau dipanggil harus digepak dulu. Diajak ngobrol, jawabannya malah, Apaan tuh? Apaan tuh? Kamu nanya. baru nyampe sekolah atau kampus, bawaannya udah mau pulang aja. Lemah, letih, lesu, lungsai, lunglai seharian. Pun yang udah kerja, bawaannya ngantukan terus. Apalagi abis makan siang kan, mana menu makannya nasi padang lagi. Udah tuh, alhasil gak ada satupun kerjaan yang kelar. Usia baru belasan, tapi rambut udah ubanan. Hai kamu, para remaja jompo, menua sebelum waktunya. Aroma minyak angin tercium sepanjang masa. Tempelin koyo udah jadi rutinitas tak terlepaskan. Obat pusing batuk pilek selalu dikantonginya. Seblak, cilok, gorengan, boba, dan makanan junk food lainnya udah jadi kebutuhan pokok yang harus selalu terpenuhi BM-nya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih sob. Ya seminggu sekali 2 kali mah it's okay lah. Tapi kalau udah keterusan gimana ya? Apa yang akan dirasakan si lambung, si usus, si ginjal di dalam sana? Bisa jadi usia mereka udah lebih tua dari kita. Karena bekerja terlalu keras buat terus-menerus mencerna makanan yang kita konsumsi. Ditambah lagi, jarangnya ngelakuin aktivitas fisik. Boro-boro olahraga. Disuruh mama beli cengek ke warung aja, cuman jalan kaki dikit doang. Buset, pakai motor dong saking magernya. Pas pulang ke rumah, yang dibeli malah bawang merah. Ente kadang-kadang ente ya. Kalau udah kayak gini, gimana ya sob? Sedangkan Kemkes mengabarkan tantangan kesehatan Indonesia saat ini, selain penyakit menular kayak COVID kemarin, ada penyakit tidak menular atau disebut dengan PTM seperti diabetes, hipertensi, obesitas, kanker, serangan jantung, dan penyakit degeneratif lainnya yang lebih berbahaya. Dan dikabarkan udah semakin meningkat sejak tahun 2010 lalu. Kebayang kan sob sekarang udah gimana? Dan penyakit itu gak hanya menyerang para lansia jompo aja loh. Anak muda kayak kita-kita ini udah banyak banget yang terjangkit. Tak lain tak bukan, semua itu efek dari yang kita bahas di awal tadi. Yaps, dari pola makan, seperti kebanyakan makan tinggi kalori, tinggi gula, tinggi garam, mana miskin serat, pula miskin enzim. Ditambah lagi, sangat-sangat tinggi lemak, udah jadi santapan kita sehari-hari. Belum lagi, efek pola hidup yang buruk, seperti kebanyakan begadang, kecanduan main game, jarang gerak, mageran, kecanduan rokok, lebih parahnya, sampai nyosor ke narkoba. Udah bener-bener membius anak muda buat acuh, bahkan bodoh amat sama kesehatannya. Yang kepikir hanya kenikmatan sesaat aja. Yang penting perut kenyang, hati senang. Kalau kasusnya udah kayak gini, gak ada cara lain sih selain mulai nerapin pola hidup sehat sekarang juga. Mulai dari siapa? Kamu nanya. Ya, mulai dari kita, para remaja jompo yang lagi nonton video ini. Tapi sebelum lanjut mulai hidup sehat, penting banget nih buat kamu tahu dulu kenapa sih kita harus hidup sehat? Emang seberapa penting dan manfaat apa yang bisa kita ambil kalau kita hidup sehat? Seberikut ini 5 alasannya biar tekadmu untuk hidup sehat bisa jauh lebih kuat. So langsung aja alasan yang pertama, mari mulai hidup sehat biar kita punya masa depan. What? Maksudnya? Emang yang gak hidup sehat jadi medesu gitu? Ya, gak terpungkiri sih sob, orang yang gak nerapin pola hidup sehat pun bisa sukses di masa depan. Tapi, untuk apa kita sukses? Misalnya nih, bergelimang harta, uang aset di mana-mana, tapi ujung-ujungnya habis terkuras untuk ganti beban biaya rumah sakit, biaya operasi, dan biaya terapi yang begitu mahalnya. Padahal, selagi dulu sehat, kita bisa milih loh buat ngambil hidup lebih sehat. Bagi kamu yang masih sekolah atau kuliah, masih panjang banget kan waktunya? Jangan sampai waktu tenagamu terkuras buat ngejar masa depan dan endingnya
kerja mati-matian, banting tulang, sampai tulangnya jadi seblak tulang. Tapi pada akhirnya karena saat ini acuh sama kesehatan, semua itu kerasa sia-sia. Ih, ngeri banget kan sob? So lanjut alasan yang kedua, mari mulai hidup sehat biar bisa produktif dan semangat beraktivitas. Hei remaja jompo yang sering ngantukan berujung pergi rebahan. Kerasa banget kan, tubuh seakan gak pernah support buat diajak aktivitas. Padahal tugas dan kerjaan numpuk sana-sini, tapi rasa kantuk minta diturutin terus. Sebenarnya, itu adalah salah satu efek dari miskinnya enzim di dalam makanan kita. Akibatnya, sehabis makan, tubuh ini ngasih sinyal buat bisa tidur untuk produksi enzim lebih banyak. Kapan-kapan kita bahas lebih detail ya. Oke, balik lagi. Hidup sehat itu penting banget buat kita terapin saat ini juga. Dan yang ketiga, mengurangi resiko penyakit fisik dan mental. Nah, ini dia sob, puncak dari segala alasan kenapa sih kita harus mulai hidup sehat. Dengan mulai nerapin pola hidup sehat, seenggaknya kita bisa terhindar dari resiko penyakit yang ngeri-ngeri tadi, kayak diabetes, serangan jantung, kolesterol tinggi, dan lainnya, baik fisik maupun mental, bisa kita hindari. Tentu terlepas dari penyakit genetik ya sob. Yuk, bisa yuk. Wahai para remaja jompo yang udah ngerasain efek sering pegel-pegel. Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung bang, badan pegalin numba. Dengan pola makan yang diganti, pola hidup yang dibenahi, mengarah jauh lebih sehat, semoga bisa ngebuat kita terhindar dari resiko penyakit apapun ya sob. Lanjut alasan yang keempat, mari mulai hidup sehat biar kamu berkesempatan milikin aset termahal yang gak ternilai harganya. Mas berlian, mas batangan, belum ada apa-apanya dibanding betapa berharganya aset kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Betapa sering kita lupakan, kita acuhkan aset ini. Para miliarder besar di luar sana belumlah disebut beruntung kalau sakit-sakitan akibat pola hidup yang buruk. Seperti halnya seorang miliarder asal Australia yang memiliki kekayaan sebesar 14,22 miliar yang meninggal akibat kanker, pada akhirnya menyumbangkan kekayaannya ke sebuah yayasan sosial. So untuk itu makin kuat kan sob, sepenting itu kita harus menjaga kesehatan ini. Dan yang terakhir, mengapa kita harus mulai hidup sehat versi satu langkah adalah biar kita bisa hidup lebih bahagia dan menua pada waktunya. So dari semua alasan tadi, kita bisa narik satu kesimpulan ya sob. Kenapa sih sepenting itu buat kita hidup lebih sehat? Tak lain biar kita bisa jauh lebih bahagia, gak mudah kena penyakit, gak letoy, bisa jauh lebih produktif, dan bisa semangat jalanin hari-hari. Mendapatkan kesenangan hakiki, gak kayak narkoboy tadi yang hanya ngasih kesenangan sesaat aja. Kita bisa lebih banyak berkarya dan nebar manfaat untuk orang-orang di luar sana, terutama nih para lansia jompo yang butuh pertolongan kita para pemuda kuat ini. Bukan malah kita jadi bagian dari mereka. Dengan mulai hidup sehat, gak ada lagi tuh tato alami hasil kerokan, salompas nemplok sana-sini, semelenghir aroma minyak angin. Badan lemah letih lesu akan terhempaskan. Yang ada hanya tubuh yang fit, tubuh yang fresh, dan wajah cerah penuh semangat. Dengan hidup sehat pun, kita akan ngebangun peradaban yang sehat. Kita bisa memutus penyakit genetik, sehingga kelak keturunan kita bisa terhindar dari penyakit degeneratif. Oke sob, gak kerasa kita udah di akhir video nih. Semoga semua alasan tadi bisa memperkuat dan jadi landasan kita untuk mulai hidup sehat seutuhnya. Setelah tahu alasan akan pentingnya hidup sehat, di video selanjutnya kita akan coba bahas lebih detail terkait penyebab dan ciri-ciri dari tubuh yang gak sehat itu kayak mana sih? Apakah literally kita masuk ke kategori pasukan remaja jompo? Dan kita juga akan bahas dari mana sih kita akan mulai hidup lebih sehat. So jangan kemana-mana, pantengin terus channel Satu Langkah. Klik subscribe bagi yang belum subscribe, like and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan saat ada video terbaru. Sampai jumpa remaja jompo.